Kenapa ya? Ada yang kaya dan ada yang miskin. 200 tahun yang lalu, beda pendapatan antara negara paling kaya dan paling miskin itu mungkin cuma 5:1. Sekarang bisa sampai 400:1 loh. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal sejarah. Aku ambil dari buku David S. Landis, The Wealth and Poverty of Nations. Pertanyaan besarnya, dia apa sih yang bikin bedanya jadi segede ini? Bagian 1, beda alam. Geografi itu bukan takdir, tapi dia yang ngasih kartu pertama. Negara-negara di daerah beriklim sedang itu punya musim dingin yang bisa bunuh parasit dan ngurangin penyakit. Malaria, bilharzia, lalat tsetse, ini semua bikin energi, tenaga kerja, dan hewan ternak jadi kurang. Energi, tenaga kerja, hewan ternak jadi kurang. Jadi, ya lingkungan itu penting. Bukan sebagai vonis buat orangnya, tapi sebagai hambatan biologis dan ekologis. Bagian 2. Eropa itu beda. Kenapa bukan Tiongkok? Cengehnya, kenapa bukan India? Landis bilang, Eropa itu bukan cuma numpang di penemuan orang lain. Rekepna Hithi, politik yang terpecah-pecah bikin kerajaan-kerajaan itu selalu bersaing. Ide-ide jadi punya ruang lebih buat berkembang. Hak milik hukum kota-kota yang mandiri Eropa bukan cuma nemuin barang, tapi juga nemuin kebiasaan buat terus berinovasi. Bagian 3. Pembukaan besar. Kapal Portugis Columbus jalur laut baru, perdagangan jadi mendunia, lalu diikuti sama kerajaan-kerajaan. Tapi penjajahan aja nggak cukup buat jelasin kenapa hasilnya beda. Beberapa koloni tetap miskin, yang lain jadi kaya. Institusi dan pilihan itu yang nyaring keuntungan, atau malah ngeblokirnya. Bagian 4, revolusi industri. Ini bukan cuma soal mesin uap dan mesin pemintal, ini soal pola pikir. Kenapa Eropa? Kenapa waktu itu? Budaya yang anggap waktu itu sama kayak uang. Disiplin kerja, pengumpulan kapital, ilmu pengetahuan yang praktis, ngaplikasiin matematika dan logam. Jam kacamata, produktivitas itu mesinnya kekayaan. Bagian 5 yang ketinggalan, hierarki yang kaku. Elit yang cuma mau ngambil ketergantungan pada komoditas. Di Tiongkok, zaman Qing birokrasi yang hebat, yang ngutamain stabilitas. Lalu salah ngira itu sebagai kesuksesan. Jadi, terlalu lama nutup diri dari inovasi global. Stabilitas itu bisa jadi stagnasi. Bagian 6. Jepang, pengecualian besar. Ngeliat keluar, belajar nyontek ngingkatin pendidikan, dirombak total. Industri dimodernisasi, militer direformasi. Jepang milih buat berubah dengan cepat. Bagian 7. Kerajaan dan setelahnya. Kerajaan itu nggak ngejamin kemakmuran yang abadi. Keunggulan Inggris memudar. Amerika Serikat melesat. Kekayaan itu harus diperbarui, bukan cuma diwarisin gitu aja. Bagian yang menang dan yang kalah. Korea Selatan, Taiwan, beberapa bagian Afrika. Perbedaan itu kelihatan di sekolah disiplin sosial pemerintahan yang efektif, kepercayaan kualitas institusi. Sumber daya alam itu terlalu dilebih-lebihkan. Banyak negara kaya yang miskin sumber daya, dan banyak negara kaya sumber daya tapi tetap miskin. Puncaknya, budaya institusi pilihan. Intinya, Landis budaya itu penting. Etos kerja, kebiasaan, waktu sikap terhadap perubahan. Institusi itu penting. Hak milik aturan hukum pengadilan yang jujur. Pendidikan itu penting. Keterampilan yang terus berkembang. Berita, keterbukaan terhadap inovasi itu penting. Menyambut alat baru dan menyambut orang baru. Nggak ada rumus ajaib, tapi ada polanya. Penutup, kekayaan itu bukan kebetulan. Kemiskinan itu bukan kutukan. Geografi,
Budaya, institusi inovasi, ribuan pilihan sejarah. Sejarah itu nggak ngejanjiin siapapun bakal menang. Tapi dia ninggalin petunjuk buat yang mau belajar. Jadi, kalau kamu nanya, kenapa ya ada yang kaya dan ada yang miskin? Jawaban jujurnya, itu nggak nyaman. Tapi bikin semangat. Karena pilihan itu numpuk. Insentif itu penting. Ide itu menyebar. Dan begitu kamu bisa ngebentuk budaya dan institusi, walaupun sedikit, kamu bisa ngerubah masa depan.